Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan bahas satu materi yang mungkin saja teman-teman sudah banyak mengetahui, yaitu ada satu penyakit yang mulai mewabah nih dari negara-negara lain, dan kita di Indonesia siap untuk mencegah agar kita terbebas dari penyakit ini. Apa itu? Yaitu monkeypox. Nah, kali ini kita akan membahas tentang monkeypox, dan nanti pada sesi yang berikutnya, pada video yang berikutnya, kita akan bisa membedakan mana sih monkeypox dan apa saja perbedaan dengan penyakit-penyakit yang hampir mirip. Namun seperti biasa nih Bapak Ibu semuanya, sebelum kita membahasnya, saya ingin tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mungkin saja sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang pertama kali menyimak materi ini, materi-materi kami, jangan lupa ya, klik subscribe-nya, like, dan boleh dibagikan, boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada tetangga, ada teman, ada juga saudara yang membutuhkan informasi yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi sebenarnya monkeypox ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox. Nah, virus monkeypox ini merupakan virus yang termasuk dalam golongan orthopoxvirus dalam keluarga Poxviridae. Nah, awalnya yang namanya monkeypox ini menyebarnya sesama hewan ya, yang disebut dengan penyakit zoonosis ya. Nah, sekarang mungkin saja sering dengan berkembangnya mutasi gennya. Nah, virus monkeypox ini menularnya bisa dari hewan ke manusia. Nah, yang paling kita takutkan adalah penyebaran dari manusia ke manusia ya. Awalnya zoonosis bisa dari hewan ke manusia, dan sekarang ternyata penyebarannya sudah ditengarai dari manusia ke manusia. Sekarang kita belajar tentang apa sih sejarah dari monkeypox ini. Kita tahu bahwa ternyata awalnya itu dari negara Denmark, yaitu pada tahun 1958. Di mana ditemukan 2 kasus cacar pada koloni kera yang memang dipelihara untuk penelitian. Nah, karena dia di kera, maka disebut pertama kali yaitu monkeypox ini ya. Nah, setelah itu ternyata pada tahun 1970 di negara Republik Demokratik Kongo itu ditemukan kasus pada manusia. Nah, ini pertama kali ditemukan pada kasus manusia. Nah, setelah itu di wilayah Afrika itu menjadi endemis, lalu menyebar luas di luar Afrika, misalnya di Amerika Serikat, di Israel, Singapura, dan Inggris. Nah, baru-baru ini pada tanggal 13 Mei 2022, berarti tahun ini ya, itu ada laporan kasus dari wilayah non-endemis tadi. Ya, tadi yang endemis itu yang di Afrika, dan ternyata sekarang itu laporannya dari luar negara tersebut, yaitu di 4 regional WHO, yaitu di Eropa, Amerika, Eastern Mediterranean, dan juga Western Pacific. Nah, ini sebenarnya sejarah dari si monkeypox ini. Nah, coba kita lihat pada tabel berikut ya, penyebarannya yang saya ambil dari laman Depkes ya. Nah, ternyata di negara-negara ini sudah banyak sekali ya kasusnya ya. Yang paling banyak itu di Inggris Raya ya, itu ada 106, ada juga di Portugal 49, ada di Kanada, dan banyak negara lain yang totalnya itu sudah 257 sebenarnya kasusnya ya di seluruh negara. Nah, di Indonesia sampai dengan tulisan ini diberikan itu masih belum ditemukan. Nah, sekarang kita lihat ya, bahwa monkeypox ini penyebarannya zoonosis dari hewan
ke manusia. Nah, hewannya itu terutama berasal dari hewan-hewan pengerat. Di samping juga tadi monyet, ternyata juga dari tupai dan hewan pengerat lainnya ya. Nah, si virus ini masuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh yang lain itu lewat kulit ya, yaitu kulit yang terbuka atau luka, walaupun tidak terlihat ya, bisa masuk lewat saluran nafas atau selaput lendir, misalnya pada mata, hidung, dan mulut. Untuk meminimalkan resiko dari tertularnya si monkeypox ini, maka kita bisa meminimalisir atau menghindari kontak dengan hewan liar, terutama hewan yang sakit atau yang mati, termasuk daging dan juga darahnya. Nah, di negara-negara endemik itu makanan yang berisi daging atau bagian-bagian tubuh hewan perlu dimasak hingga matang sebelum dikonsumsi ya. Jadi karena dia itu zoonosis dari hewan ke manusia, maka untuk meminimalkannya kita sebaiknya menghindari tadi hewan-hewan yang ditengarai itu menjadi sumber penularannya ya, monkey dan juga hewan pengerat yang lainnya. Itu dari hewan ke manusia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan penularan dari manusia ke manusia. Yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang sering berinteraksi dengan manusia lainnya. Ada interaksi erat, ada yang interaksi yang tidak erat. Nah, ternyata monkeypox ini bisa menular dari seseorang yang terkena ke orang lain melalui kontak, misalnya tatap muka, kulit ke kulit ya, skin to skin, atau mulut ke mulut, atau mulut ke kulit, atau termasuk juga dengan kontak seksual. Nah, kapan kira-kira seseorang itu bisa menularkan ya, si penderita bisa menularkan, yaitu sampai dengan semua lesi, semua kelainan kulit yang terdapat pada kulit si penderita itu berkerak, yaitu keropeng yang telah jatuh dan lapisan kulit baru telah terbentuk di bawahnya. Nah, ini contoh dari sumber atau cara penularan dari manusia ke manusia. Misalnya nih, lewat benda atau lingkungan terkontaminasi virus monkeypox ini. Ketika orang terinfeksi menyentuh pakaian, tempat tidur ya, satu bed itu, atau lewat handuk, atau juga lewat benda elektronik dan permukaan benda lainnya. Bisa juga lewat menghirup serpihan kulit atau virus dari pakaian ya, misalnya ketika orang sedang dekat, atau ciuman, atau tempat tidur, atau handuk ya, atau lewat bisul atau lesi atau luka di mulut, atau misalnya lewat percikan ludah atau cairan hidung. Nah, bisa juga misalnya lewat aerosol jarak pendek ya, lewat serpihan dari misalnya batuk atau nafas dari seseorang yang penderita tadi ya, atau misalnya dari ibu hamil ke janin melalui kontak dari kulit ke kulit saat melahirkan. Itu dari manusia ke manusia. Nah, sekarang bagaimana kebalikannya dari manusia ke hewan? Sementara ini ternyata belum ada laporan penularan dari manusia ke hewan. Walaupun sebenarnya resikonya masih tetap ada ya. Dari hewan ke manusia, yes. Dari manusia ke manusia, yes. Tetapi dari manusia ke hewan belum ada laporannya. Itu pendahuluannya. Nah, sekarang kita masuk pada apa sih gejala dari monkeypox ini? Ternyata monkeypox ini ketika masuk ke dalam tubuh kita butuh namanya masa inkubasi. Masa inkubasi adalah masa mulai masuknya virus ke tubuh kita lalu sampai menunjukkan gejala. Itu namanya masa inkubasi. Nah, gejalanya apa saja? Dibagi atas dua fase. Yang pertama adalah fase akut atau prodromal, yaitu biasanya 0-5 hari ya. Gejalanya yaitu misalnya demam, sakit kepala hebat, limfadenopati atau pembesaran atau pembengkakan kelenjar getah bening, misalnya di ketiak atau di leher atau dimanapun di mana ada kelenjar getah beningnya ya. Ada juga nyeri punggung, nyeri otot, dan juga kelelahan yang terus-menerus. Ini fase prodromal. Nah, setelah itu baru fase erupsi. Fase erupsi artinya timbulnya sesuatu kelainan pada kulit atau timbulnya disebut dengan lesinya. Ini biasanya terjadi 1-3 hari setelah timbul demam ya. Jadi demam dulu, baru 1-3 hari kemudian
timbul kelainan pada kulitnya. Apa saja sih kelainan pada kulitnya? Bisa kita lihat misalnya ruam ya, ruam pada kulit. Biasanya ini dari wajah ya, dari wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya secara bertahap. Nah, ruam yang paling banyak muncul justru di wajah. Kurang lebih 95% kasus muncul di wajah. Kemudian ada di telapak tangan dan kaki ya, kurang lebih 75% kasus. Jadi utamanya di wajah dan di telapak tangan dan juga kaki. Namun demikian bukan berarti di daerah tubuh lainnya tidak muncul. Bisa muncul juga misal di mulut, pada alat kelamin dan juga mata ya. Yang namanya lesi atau kelainan kulit tadi itu bermacam-macam ya. Bisa berkembang mulai dari bintik-bintik merah seperti cacar ya, yaitu makulopapula ya. Ada juga menjadi lepuh ya, lepuh kecil berisi cairan bening ya, seperti vesikel, seperti cacar juga ya. Lepuh kecil berisi nanah, pustul, dan kemudian dia akan mengeras ya, mengeras yang lepuhan tadi, lalu terbentuk krusta, kemudian rontok. Nah, pada fase yang namanya fase erupsi ini kurang lebih terjadi selama 10 hari. Sehingga seseorang itu selama fase erupsi ya, disertai dengan fase prodromal tadi, itu adalah fase yang sangat menular ya, kurang lebih 10 hari plus dengan 0-5 hari kurang lebih 2 mingguan itu ya. Nah, untuk ini kita harus tahu bahwa yang namanya monkeypox karena virus, maka biasanya dia sifatnya self-limiting disease. Artinya, gejalanya biasanya berlangsung 2-4 minggu dan bisa sembuh sendiri. Mari coba kita lihat pada gambar berikut ini ya. Tadi kan dia dikatakan kelainan pada kulit terutama di wajah, nih ya, pada wajah, pada kaki ya, pada telapak tangan ya, ada dekat mata, tapi juga ada di bagian tubuh yang lain. Nah, ini contoh-contoh bentuk dari kelainan kulit karena monkeypox ini. Gejalanya itu biasanya ringan atau sedang, tetapi ada beberapa keadaan di mana gejala beratnya timbul. Nah, pada siapa saja mungkin gejala berat ini timbul, yaitu misalnya pada bayi baru lahir, di mana sistem imunnya masih belum sempurna, pada anak-anak dan orang-orang dengan gangguan imun tubuh, misalnya orang yang terkena kanker dan juga pengobatan terapi kanker atau pengobatan steroid, atau mengalami yang namanya gangguan imun seperti HIV misalnya ya. Nah, komplikasi-komplikasi yang sering terjadi pada monkeypox yang menyebabkan kejadian gejala berat itu misalnya adalah infeksi kulit sekunder, pneumonia, gangguan kesadaran, dan juga masalah-masalah pada mata. Ini adalah gejalanya. Bagaimana kita mencegahnya? Bagaimana kita menghindarinya? Ini yang penting sebenarnya buat kita semua. Ada mungkin 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membatasi kontak. Membatasi kontak dengan orang yang suspek, apalagi dengan orang yang positif terkonfirmasi yang namanya monkeypox ini. Maka ini harus kita batasi kontaknya. Yang kedua adalah rajin-rajinlah membersihkan dan melakukan disinfeksi dari lingkungan kita yang mungkin saja sempat kontak dengan penderita ya, dan lakukan isolasi ya. Isolasi ini bisa isolasi si penderitanya ya, dilakukan sampai kapan? Sampai kurang lebih seluruh ruam-ruam kulitnya kering, mengelupas dan terbentuk lapisan kulit baru di bawahnya. Nah, 3 hal ini sangat efektif bagi kita untuk tercegah dari penularan monkeypox ini. Bagaimana dengan pencegahan lewat vaksin? Nah, vaksin monkeypox ini sebenarnya belum ditemukan, tetapi ada vaksin yang sebelumnya pernah diberikan, tapi setelah terbebas, dunia ini terbebas dari smallpox, ini sempat dihentikan. Nah, jadi vaksin smallpox ini itu bisa dilakukan, bisa kemungkinan diberikan untuk mencegah yang namanya monkeypox ini. Nah, telah dilakukan pengembangan dan penelitian sehingga nanti dapat digunakan untuk pencegahan monkeypox ini ya. Walaupun ketersediaannya masih terbatas, masih biasanya dipakai untuk penelitian-penelitian ya. Beberapa vaksinasi
ini ya, vaksinasi yang smallpox ini di beberapa negara itu sudah merekomendasikan ya. Tapi rekomendasinya hanya untuk dipakai, hanya untuk diberikan untuk orang-orang yang berisiko. Misalnya orang-orang yang pernah kontak dengan si penderita monkeypox ini ya. Nah, vaksinasi massal sampai dengan saat ini masih belum direkomendasikan. Yang terakhir ya, bagaimana pengobatan pada penderita monkeypox ini? Ternyata sampai dengan saat ini pengobatan spesifiknya masih belum ditemukan, masih dalam tahap pengembangan. Jadi apa yang bisa diberikan yaitu terapi suportif dan juga simptomatik ya. Suportif artinya nutrisi ya, kenyamanan ya, minum air, istirahat ya. Sedangkan simptomatik ini berdasarkan gejalanya, misalnya demam dikasih turun panas dan sebagainya ya. Jadi suportif dan juga simptomatik. Nah, orang yang terkena dengan monkeypox ini harus menghindari untuk menggaruk kulitnya ya. Ya, ini nanti bisa membuat infeksi sekunder pada kulitnya ya, dan juga merawat ruam-ruamnya. Nah, setelah itu jangan lupa ruam dapat dijaga kebersihannya dengan air steril dan juga antiseptik. Jadi ini merupakan pengobatan yang sampai dengan saat ini direkomendasikan pada orang-orang yang terkena monkeypox ini. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang monkeypox. Nanti selanjutnya akan kita buat video tentang bagaimana membedakan monkeypox ini dengan penyakit-penyakit yang mirip. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat, dadah.